Pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Pengembangan tes hasil belajar. Yang pertama, pengembangan tes hasil belajar. Yang kedua, analisis tes hasil belajar. Yang ketiga, pengolahan nilai hasil belajar. Yang keempat, pelaksanaan program tindak lanjut. Pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan tes hasil belajar adalah 1. Pembuatan tabel spesifikasi. 2. Merumuskan indikator. 3. Merumuskan soal. 4. Melakukan uji coba soal. 5. Melakukan analisis butir soal. 6. Memperbaiki soal. 7. Melaksanakan tes. Yang kedelapan, menafsirkan hasil tes. Analisis hasil tes belajar. 1. Analisis tingkat kesukaran. A. Soal bentuk objektif. Tingkat kesukaran soal adalah analisis tentang sejauh mana soal itu dijawab benar atau dijawab salah oleh peserta tes, sehingga dapat diketahui mana soal yang termasuk dalam kategori mudah, sedang, atau sulit. B. Soal bentuk esai. Tingkat kesukaran soal dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesukaran suatu soal. 2. Analisis daya pembeda soal. A. Soal bentuk objektif. Daya pembeda soal ada kemampuan soal dalam membedakan antara kelompok atas siswa yang nilainya tinggi dengan kelompok bawah siswa yang nilainya rendah. B. Soal bentuk esai. Indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal yang membedakan kelompok yang berprestasi tinggi, kelompok atas, dari kelompok yang berprestasi rendah, kelompok bawah di antara para peserta tes. 3. Analisis pola jawaban soal. Analisis pola jawaban soal adalah analisis terhadap distribusi jawaban peserta tes terhadap soal pilihan ganda. Dengan menganalisis pola jawaban soal, maka akan diketahui efektivitas option kunci dan option pengecoh, sehingga dapat digunakan atau dibuang option tersebut. 4. Analisis validitas tes. A. Pengertian validitas tes. Validitas berasal dari kata dasar valid yang secara bahasa berarti sahih atau tepat, sedangkan menurut istilah, valid berarti mampu mengukur apa yang seharusnya ingin diukur. Dengan demikian, maka validitas adalah tingkat kevalidan, tingkat kesahihan, atau tingkat ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. B. Jenis-jenis validitas tes. 1. Validitas logis. Validitas logis adalah jenis validitas tes yang dapat dianalisis dengan menggunakan pendapat para ahli, sehingga tidak perlu menggunakan teknik statistik. 2. Validitas empiris. Validitas empiris adalah validitas yang bersumber atau diperoleh atas dasar pengamatan di lapangan. 5. Analisis reliabilitas tes. A. Pengertian reliabilitas tes. Secara bahasa, reliabilitas berasal dari kata reliable yang berarti andal atau terpercaya. Sedangkan dari segi istilah, reliabilitas adalah tingkat keterpercayaan hasil tes yang diukur dari tingkat konsistensi hasil tes meskipun dilakukan berkali-kali pada kelompok siswa yang sama. B. Cara mencari reliabilitas tes. 1. Tes ulang. 2. Tes paralel. Yang ketiga, tes belah 2. Pengolahan nilai hasil belajar. 1. Pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi tes. A. Tes objektif. Dalam proses scoring untuk tes objektif, ada beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan sebelum skor diberikan, yaitu 1. Membuat kunci jawaban. 2. Membuat lembar kunci jawaban. 3. Membuat pedoman penilaian yang menjelaskan skor seharusnya pada masing-masing item. B. Tes subjektif. Esai adalah bentuk tes yang meminta siswa untuk menjawab lebih dari 3 kata yang tingkat kesulitannya disesuaikan dengan tingkatan kognitif yang digunakan.
Sehingga dalam tes esai, masing-masing item soal diberikan bobot lebih dari 1 dan bergradasi sesuai dengan tingkatan kognitif yang digunakan tingkat kesulitannya. 2. Pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi non-tes. Alat evaluasi non-tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek afektif atau sikap, yaitu dengan menggunakan observasi angket dan jurnal. Non-tes juga digunakan untuk menilai aspek kompetensi psikomotorik. 3. Pengolahan hasil penilaian unjuk kerja atau praktik. Berdasarkan hasil penilaian unjuk kerja siswa, maka diperoleh data atau skor yang menunjukkan kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktik sholat, praktik membaca Al-Quran, praktik berwudu, dan lain-lain. Pelaksanaan program tindak lanjut. A. Pengertian program remedial. Program remedial adalah program tindak lanjut dari kegiatan evaluasi hasil belajar terhadap peserta didik yang menunjukkan kegagalan mencapai KKM dalam bentuk pemberian tindakan pembelajaran perbaikan karena diasumsikan mengalami kesulitan belajar. B. Pelaksanaan program remedial. 1. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila kesulitan yang dihadapi beberapa peserta didik berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. 2. Pemberian bimbingan dapat dilaksanakan secara kelompok bila terdapat beberapa peserta didik mengalami kesulitan yang sama. 3. Jika kesulitan belajar dihadapi oleh sebagian besar siswa, maka program remedial dilakukan dengan melakukan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda sesuai dengan gaya belajar peserta didik. 4. Pemberian bimbingan dapat dilakukan melalui tugas-tugas latihan secara khusus dengan memanfaatkan tutor sebaya, baik secara individu maupun kelompok. 5. Pembelajaran remedial dapat dilakukan sebelum semester berakhir atau batas akhir pemasukan nilai ke dalam buku rapor. 6. Pelaksanaan pembelajaran remedial dilakukan di luar jam pembelajaran. 7. Pembelajaran remedial dapat juga dilakukan dengan jalan mengambil beberapa peserta didik yang membutuhkan remedial dari kelas reguler ke kelas remedial. 8. Selanjutnya, setelah melakukan pembelajaran remedial diakhiri dengan penilaian untuk melihat pencapaian peserta didik pada KD yang remedial. 9. Pemberian nilai KD kepada peserta didik yang mengikuti pembelajaran remedial yang dimasukkan sebagai hasil penilaian harian adalah nilai yang sesuai capaian yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti remedial pembelajaran. 10. Dari 3 cara pelaksanaan pembelajaran remedial, yaitu pembelajaran di luar jam pembelajaran, pengambilan peserta didik tertentu, dan penggunaan tim pengajar. Maka cara yang banyak digunakan adalah dengan pembelajaran di luar jam pembelajaran dan pengambilan peserta didik tertentu. Prinsip-prinsip program remedial. 1. Adaptif. 2. Interaktif. 3. Menggunakan berbagai metode pembelajaran dan penilaian. 4. Menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. 5. Pemberian umpan balik sesegera mungkin. 6. Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari kesalahan belajar yang berlarut-larut dan mendeteksi sedini mungkin kesulitan belajar. 7. Berkesinambungan. Langkah-langkah program remedial. 1. Menganalisis kebutuhan. 2. Menyusun perencanaan berdasarkan permasalahan pembelajaran. 3. Melaksanakan program remedial. 4. Melaksanakan penilaian untuk mengetahui keberhasilan peserta didik. 5. Menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik setelah program remedial sebagai nilai akhir capaian KD muatan pelajaran. Penunjang keberhasilan pelaksanaan pembelajaran remedial yaitu 1. Mengenal peserta didik yang mengalami kesulitan belajar.
2. Memahami faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dari dalam dan luar diri peserta didik. 3. Perlu melakukan usaha perbaikan terhadap kesulitan belajar peserta didik. Program pengayaan. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKM. Jelasnya, langkah-langkah sistematis dalam mengidentifikasi kelebihan kemampuan siswa dan memberikan treatment pembelajaran pengayaan adalah sebagai berikut. 1. Belajar kelompok. 2. Belajar mandiri. 3. Pembelajaran berbasis tema. Yang keempat, pemadatan kurikulum.